Oke. Assalamualaikum Pak Munir, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu. Kalau Ibu bagaimana kabar tak? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Jadi sebelum kita melakukan coaching Pak, sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching pagi hari ini, coach dan coachee akan saya amati, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach yang disesuaikan dalam prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Baik Pak, saya langsung saja ke pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching pagi ini? Baik Bu, terima kasih. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh dengan melalui mindfulness. Kemudian yang kedua, saya aktif, mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, ingin memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik Pak. Selanjutnya indikator bagaimana yang akan Bapak inginkan pada proses coaching kali ini? Saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Saya juga ingin coaching bisa menemukan langkah-langkah cara mengatasi permasalahannya. Ya baik Pak, demikian dulu praobservasi kita kali ini. Silahkan Bapak melanjutkan coaching. Pas sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasminda SPDI dari SMP Negeri 4 Beranti sebagai supervisor. Saya Munir SPD SD dari UPT SD Negeri 1 Rapang sebagai coach. Saya Irawati dari UPT SD Negeri 1 Lainungan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Munir, bagaimana kabar Kak hari ini? Waalaikumsalam Bu Ira. Sehat, kita bagaimana kabar tak? Sehat Pak, tapi saya ada sedikit masalah Pak yang ingin saya ceritakan terkait dengan pembelajaran saya tadi Pak. Jadi tadi itu ada siswa saya yang tidak fokus dalam pembelajaran. Siapa tahu nanti setelah saya cerita dengan Bapak, saya sharing dengan Bapak, perasaan saya menjadi lega. Baik Bu, apa yang bisa Ibu ceritakan? Begini Bu, begini Pak, tadi saya dalam pembelajaran ada siswa saya yang kurang fokus, yang tidak memperhatikan saya. Siswa tersebut selalu seringkali meletakkan kepalanya di atas meja. Sepertinya anak tersebut mengantuk Pak. Berarti murid tidak bersemangat seperti itu ya Bu? Iya Pak, anak tidak fokus menerima pembelajaran. Oh iya Bu, saya sudah mengerti permasalahan Ibu. Nah, bagaimana proses pembelajaran Ibu lakukan sehingga anak tersebut kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran? Ternyata setelah saya telusuri dan saya tanyakan, ternyata anak ini tidak sarapan Pak, karena orang tuanya pagi-pagi sudah berangkat ke kebun, sehingga tidak sempat membuatkan sarapan, membuatkan untuk anaknya, sehingga anak ini lapar di sekolah Pak. Apakah setiap hari begitu Bu? Lebih sering Pak, terkadang anak ini melamun dan sesekali pandangannya keluar dan melirik jam. Sepertinya yang ada di ingatan anak ini kantin Pak, karena sudah merasa lapar sekali. Berarti Ibu Ira sudah tahu faktor penyebab anak kurang fokus dalam pembelajaran itu Bu? Iya Pak, karena faktor kelaparan. Kira-kira ada tidak faktor penyebab yang lain Bu? Iya Pak, setelah saya telusuri faktor penyebab lainnya, yaitu anak ini
sering begadang Pak. Oh, seperti itu ya Bu. Terus apa rencana ke depan yang ingin Ibu lakukan agar siswanya kembali fokus dan semangat dalam belajar? Rencana kedepannya Pak, saya akan berkoordinasi dengan orang tua siswa agar sebelum berangkat ke kebun sebaiknya menyiapkan sarapan untuk anaknya, dan terkait dengan anak yang bangun kesiangan sebaiknya orang tua tersebut menyiapkan alarm seperti itu Pak. Bagus sekali rencananya Bu. Kira-kira prioritas utama Ibu Ira apa ya? Yang menjadi prioritas utama saya Pak, saya ingin semua siswa saya lebih fokus, lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Ya, betul sekali Bu. Ada langkah lain yang ingin Ibu lakukan? Selain tadi saya berkoordinasi dengan orang tua siswa Pak, saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan sosialisasi, mengumpulkan orang tua siswa, karena bukan saja di kelas saya terjadi hal seperti ini Pak. Terkait dengan koordinasi dengan kepala sekolah, orang tua dan teman guru di sekolah, komitmen apa yang bisa Ibu lakukan agar anak tersebut kembali fokus? Saya akan berkomitmen bahwa setiap hari saya akan mengingatkan siswa untuk sarapan dan membawa bekal dari rumah. Saya juga akan berkomitmen mengingatkan orang tua untuk menyiapkan sarapan untuk anaknya sebelum berangkat ke kebun Pak. Bagus sekali Bu. Semoga apa yang ingin Ibu lakukan dapat berjalan dan tetap semangat Bu. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu, semoga bermanfaat. Siap. Assalamualaikum Pak Munir. Waalaikumsalam Bu. Pak Munir tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Ira ya? Betul Bu. Baiklah Pak, sebelum penutupan saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator kompetensi? Baik Bu, pada coaching kali ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga coach dapat menggali atau menyelesaikan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi terbaik. Oke, jadi Pak, menurut saya sebagai observer, hasil coaching tadi sudah berjalan dengan baik Pak ya, sudah sesuai dengan alur kita, dan Bapak sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membantu coach menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum penutup kegiatan ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching tadi yang sudah Bapak lakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami alur kita dengan baik, sehingga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Baiklah Pak, semoga kedepannya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi Siap. Assalamualaikum Pak Munir. Waalaikumsalam Bu. Pak Munir tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Ira ya? Betul Bu. Baiklah Pak, sebelum penutupan saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator kompetensi? Baik Bu, pada coaching kali ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga coach dapat menggali atau menyelesaikan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi terbaik. Oke, jadi Pak, menurut saya sebagai observer, hasil coaching tadi sudah berjalan dengan baik Pak ya, sudah sesuai dengan alur kita, dan Bapak sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membantu coach menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching.
pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum penutup kegiatan ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching tadi yang sudah Bapak lakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami alur kita dengan baik sehingga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Baiklah Pak, semoga kedepannya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi